Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video online bagaimana menampilkan presentasi yang cetar membahana ya, high impact presentation skills. Jadi sebelumnya kita sudah bicara mengenai jenis-jenis style outline ya. Nah, sekarang kita menerjemahkan bagaimana style itu yang sudah kita pilih diterjemahkan menjadi konten yang asli ya. Jadi dalam slide di depan Anda ini saya tampilkan ketika kita menyusun presentasi itu ya sebaiknya formatnya seperti ini Mas ya. Ada introduksi, pengenalan, kemudian ada isi, kemudian ada kesimpulan ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ada pengenalan, ada isi dagingnya ya, daging yang sehat ya, bukan daging lemak gitu ya. Kemudian kesimpulannya seperti apa. Nah, nanti dalam slide berikutnya Anda coba lihat ya, ketika Anda menyusun pengenalan, kalau bisa sertakan agendanya ya. Tadi seperti ketika saya mengawali presentasi ini ya, saya uraikan apa materinya. Kemudian kalau bisa Anda cantumkan juga tujuan presentasi Anda ya. Apa sih tujuannya? Membuat Anda menjadi lebih ahli dalam bidang presentasi misalnya. Atau membuat audiens paham mengenai kebijakan-kebijakan di perusahaan Anda misalnya. Ya. Atau juga Anda memberikan overview ya. Anda memberikan executive summary bahwa dalam presentasi ini saya akan memberikan tema-tema seperti ini. Jadi berikan overview. Ya. Supaya peserta menjadi paham kira-kira presentasinya itu isinya akan seperti apa. Ya. Sehingga mereka tidak menebak-nebak. Ya. Nah, dalam slide berikutnya saya juga bilang bahwa ketika Anda mau memulai sebuah presentasi, itu sangat krusial itu Mas. Impresi awal itu sangat krusial. Orang bilang bahwa presentasi Anda seringkali ditentukan oleh 3 menit pertama Anda memulai presentasi. Ya. Kalau Anda memulai presentasi dengan semangat gitu ya, dengan suara yang menggelegar gitu ya, atau dengan cerita-cerita yang menarik, itu biasanya membuat audiens juga akan langsung tertarik. Ya. Tapi kalau Anda memulai presentasinya itu dengan bahasa yang monoton, misalnya biasanya sih yang sering itu, terima kasih Anda sudah hadir di ruangan ini. Ya, kita bersyukur ya kita bertemu pagi ini dan seterusnya. Itu berkali-kali kalimat seperti itu diulang dalam sebuah awal presentasi seperti birokrat. Ya, presentasinya seperti birokrat. Ya, itu boring Mas. Kalau bisa Anda memulai presentasi dengan sesuatu yang mengejutkan gitu ya. Bisa quote yang powerful, pertanyaan atau humor, atau anekdot atau sharing emosi ya, cerita-cerita yang emosional. Contohnya ini ya, di dalam slide berikutnya ya, saya ketika mau presentasi mengenai change management misalnya, ya change management atau corporate transformation ya, saya menampilkan slide seperti ini Mas ya, Anda bisa lihat di depan Anda itu ya, inilah korban perubahan zaman gitu ya, bagaimana perusahaan yang luar biasa, Nokia ya bisa jatuh dan kolaps. Ya, bayangkan ya, perusahaan selegendaris Nokia, bahkan Sony juga, Sony belum jatuh belum bangkrut ya. Tapi sudah rugi sampai puluhan triliun. Ya, karena mereka berkali-kali dihajar oleh rivalnya dari Korea atau Cina. Dan kemudian yang terakhir kita juga tahu sebuah nama besar, namanya Kodak. Tapi mereka sudah terkubur sunyi dalam kematian. Ya. Nah, inilah Mas ya, saya mencoba membawa audiens dalam sebuah peristiwa yang mengejutkan. Bahwa perusahaan-perusahaan sekelas Nokia, sekelas Sony, sehebat Kodak pun bisa jatuh. Ya, karena mereka tidak adaptif terhadap perubahan. Ya. Nah, dengan cerita seperti itu, dengan logo yang menarik, ya, dengan gambar yang powerful, saya mencoba mengajak audiens untuk memahami mengenai pentingnya change management. Ya. Jadi itu contoh Mas, ya, contoh, ya bahasanya korban perubahan zaman. Jadi di slide pertama saja orang langsung sudah tertarik ya, apa ini korban perubahan zaman? Ya, ada logo-logo yang menarik gitu ya. Mungkin bisa ditampilkan juga produk-produk Sony gitu ya, atau produk Kodaknya ya. Ini sudah saya tampilkan juga, atau Nokia ini ya, handphonenya legendaris ya, 3310 mungkin ini ya. Ini handphone saya Mas, zaman dulu waktu masih kewe gitu ya. Handphonenya jadul seperti ini. Mereka dulu penguasa, tapi mereka sudah menjadi korban perubahan zaman. Jadi itu Mas ya, salah satu contoh bagaimana kita menarik minat audiens dengan slide yang menarik, dengan ilustrasi yang menarik, dengan kata-kata yang wow. Nah, kemudian di dalam slide berikutnya saya tampilkan ini Mas ya, format outline-nya ya. Nah, tadi ya, isinya bisa pakai bentuk list,
bisa pakai bentuk narasi, ya, bisa pakai bentuk permasalahan dan solusi, atau sebab akibat, atau topikal, atau pernyataan jurnalistik. Ya, terserah Anda. Ya. Di dalam slide berikutnya saya ngasih contoh nih Mas, saya ngasih contoh bagaimana presentasi yang saya susun berdasarkan list. Ya. Jadi di slide berikutnya ini Anda bisa lihat judulnya 7 Habits of Highly Productive People. Ya. Gambarnya menarik, ya, judulnya menarik, dan bentuknya list. Karena bentuknya list, kemudian slide di depan ini saya ikuti dengan beberapa slide berikutnya. Di slide pertama saya menampilkan list pertama, habit pertama, thinking positively, have a positive mindset. Ya, gambarnya warnanya menarik, ya, pilihan warnanya menarik. Kemudian habit kedua, ya, di slide berikutnya, be persistent, be resilient. Jadi ini slide-slide-nya seperti ini saja Mas, kemudian Anda ceritalah mengenai apa itu persistensi, mengenai resiliensi. Jadi slide Anda itu dipecah menjadi beberapa list, ya, habit pertama, habit kedua, habit ketiga, dan seterusnya. Ini contoh bagaimana menampilkan presentasi dalam bentuk list, Mas. Ya. Nah, setelah kita menampilkan pengenalan, introduksi, kemudian kita menampilkan isi, kemudian di slide di bagian terakhir ya kita kesimpulan Mas ya. Ya, kesimpulan ya. Intinya adalah ringkaslah poin-poin utama dari presentasi Anda, berikan penutupan dan tinggalkan kesan, dapat berisi rekomendasi atau solusi atau langkah berikut yang harus diambil. Ya. Jadi kesimpulan itu wrap up ya, rekap dari presentasi Anda. Contohnya di slide berikutnya ya, di slide berikutnya ini adalah kesimpulan nih Mas ya, rekap dari 7 habit untuk menjadi orang yang produktif. Ya, gambarnya menarik, kemudian saya menampilkan 7 habit yang harus diusung, harus diinstal dalam tubuh Anda, ya, dalam raga Anda, supaya Anda menjadi orang-orang yang produktif. Ya, misalnya thinking positif, yang kedua resiliensi, yang ketiga self-learning, yang keempat implementation ya, bukan no action, talk only, just do it, implementasi, kindness habit, gratitude habit, dan exercise habit. Jadi dengan slide itu orang kemudian tahu rekapnya apa sih, habitnya itu apa saja. Ya, itu kesimpulan Mas. Nah, dalam slide berikutnya saya ngasih tugas nih Mas ya. Jadi mohon Anda besok atau lusa di kantor Anda menyusun outline presentasi. Susunlah outline presentasi Anda sesuai dengan tema yang Anda pilih. Anda bisa menggunakan pendekatan masalah dan solusi, atau topikal, atau pendekatan list, terserah Anda. Ya. Jadi Anda besok bikin list, outline presentasi, bisa dalam bentuk Word atau langsung dalam PowerPoint Mas ya. Outline seperti apa? Ya. Kemudian Anda susun outline-nya itu. Ya. Kira-kira isinya apa? Ya, kalau Anda misalnya mengambil pendekatan permasalahan dan solusi, ya Anda coba bikin outline-nya itu masalahnya apa di kantor Anda. Kemudian penyebabnya apa sih? Kemudian solusinya apa? Anda bikinlah dalam Word. Ya, oret-oretan dalam Word, baru kemudian nanti dipindah ke PowerPoint. Ya, dalam Word mungkin 1 lembar cukup atau 2 lembar. Ya. Kalau Anda mau cerita mengenai company profile perusahaan Anda, narasi, ya mungkin Anda bisa bikin outline-nya. Pengenalannya mungkin supaya menarik, Anda ceritalah prestasi-prestasi perusahaan Anda ya. Dapat award, best brand, berturut-turut 3 tahun berturut-turut misalnya. Omsetnya melonjak 3 kali lipat. Itu kan menarik Mas pengenalannya. Baru setelah itu Anda cerita narasi. Ya, perusahaan Anda berdiri 100 tahun yang lalu misalnya di sebuah desa kecil bernama Gunung Kidul misalnya gitu ya. Kemudian tumbuh menjadi perusahaan terbesar di Indonesia. Narasi Mas. Pakai milestone. Milestone itu puncak-puncak pencapaian. Dalam narasi itu Anda bisa ceritakan puncak-puncak pencapaian perusahaan Anda di mana. Jadi itu Mas ya, Anda punya tugas seperti itu, tolong Anda bikin, ya, praktekkan. Ya, karena kalau Anda hanya belajar dengan melihat, tidak mempraktekkan, ya mungkin tidak optimal. Jadi harus dipraktekkan. Ya, oke. Learning by doing. Ya. Terima kasih, kita akan lanjutkan dalam video berikutnya. Setelah ini, ya, bagaimana membangun grid design, building grid design. Terima kasih.